2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang Alkitab berkata jagalah. Kalau Alkitab berkata jagalah, Alkitab serius. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Allah. Ayat sebelumnya mengatakan kenapa? Ayat sebelumnya mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Kemudian Alkitab juga mengatakan kejarlah kekudusan. Ada 2 hal. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Mungkin saudara bertanya bagaimana caranya? Ayat selanjutnya mengatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Kalau kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan akan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Ingat, kerusuhan merupakan kebalikan dari hidup damai. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang mencemarkan. Betul? Kecemaran merupakan lawan dari kekudusan. Jadi kalau Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Bagaimana caranya? Caranya Alkitab berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kamu sampai menjauhkan dirimu dari kasih karunia Allah, yang pertama, hidupmu gak damai. Kenapa? Karena akan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kalau kamu menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan, akan tumbuh akar yang pahit yang akan menimbulkan kecemaran. Hidupmu gak kudus, hidupmu gak damai. Jadi intinya adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan ayat ini. Kemarin Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sekarang kita lanjutkan ayat ini. Dan Alkitab kembali berkata, jagalah. Jagalah yang kedua. Jagalah dari apa? Nanti kita akan lihat. Kenapa Alkitab kembali berkata, jagalah. Jagalah yang pertama, supaya kamu bisa hidup damai. Supaya kamu bisa hidup kudus. Amin. Tapi sekarang Alkitab kembali berkata, jagalah. Kenapa dikatakan jagalah? Karena di hari-hari terakhir ini, Alkitab berkata, Tuhan akan bikin goncangan. Semuanya tegang tampangnya. Kenapa gak ada yang bilang amin? Kalau Tuhan bikin goncangan, Tuhan bikin goncangan yang baik. Goncangannya untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan saya. Amin. Tuhan akan bikin apa? Goncangan. Jadi saya akan berbicara tentang goncangan. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak terjadi goncangan. Goncangan ini bukan hanya terjadi pada lembaga-lembaga keuangan yang kita dengar hari-hari terakhir ini. Bukan hanya pada bidang ekonomi, tapi semua bidang. Politik, kemudian keamanan, bahkan dalam gereja terjadi goncangan. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saking seringnya terjadi goncangan, orang sampai tidak merasakan lagi kalau terjadi goncangan. Sehingga hari-hari terakhir ini orang berkata, apa yang sesungguhnya terjadi di hari-hari terakhir ini? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ini kabar baik buat setiap orang percaya. Ini kabar baik buat saudara, buat saya. Nah, sebelum kita sampai kepada kabar baiknya, saya mau saudara mengerti dulu dasar pengertiannya. Kenapa saya katakan ini kabar baik buat setiap orang yang percaya. Yang pertama, saya mau saudara percaya bahwa di surga Allah hanya memiliki semua yang baik buat saudara, buat saya. Amin. Artinya apa? Masa depanmu, masa depan saya akan baik-baik. Bilang sama kiri kananmu, kamu akan baik-baik. Sudah siap diberkati? Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimanakah kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik meluntur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Untuk pemimpin biduan dari Daud. Daud berkata begini, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Jadi saya percaya waktu Daud mengatakan hal ini, Daud sedang menghadapi tantangan. Dia sedang menghadapi hambatan. Ada orang yang berkata kepada Daud, tetapi Daud menantang orang ini, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Jadi dengan kata lain,
Daud sedang mengalami tantangan, menghadapi hambatan, persoalan, pergumulan. Ada orang yang datang kepada Daud dan berkata, Daud, terbang saja ke gunung seperti burung. Nah, gunung di sini berbicara tentang sesuatu yang besar yang saudara percayai. Mungkin ketika saudara menghadapi tantangan, hambatan dalam bisnismu, dalam usahamu, ada saja orang yang datang dan berkata, Pak, pergi aja ke bank A, minta pinjaman. Pergi saja ke bank B untuk mendapatkan pertolongan. Ada lagi yang berkata, pergi aja ke bos A, ke bos B untuk mendapatkan pertolongan. Atau kalau ada yang sakit nggak pernah sembuh, ada aja orang yang berkata, pergi aja ke dukun sana untuk mencari kesembuhan. Saudara pernah mengalami begitu? Ya, ada saja orang yang berkata, tetapi Daud tetap berkata, pada Tuhan aku berlindung. Amin. Saudara harus berani berkata, pada Tuhan aku berlindung. Hanya Yesus pengharapanku. Amin. Nah, kemudian ayat yang kedua selanjutnya saudara bisa melihat Daud diserang oleh musuh. Mungkin saudara hari ini diserang oleh musuh. Seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ketika saudara menghadapi tantangan, pergumulan di mana saudara nggak tahu lagi apa yang harus saudara perbuat, saudara nggak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan, seperti saudara ada di tempat gelap, nggak tahu lagi kemana arahnya. Itulah saatnya musuh saudara memanah saudara. Iblis akan memanah pikiranmu, dia akan taruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu, dia akan taruh pikiran yang salah dalam pikiranmu, sehingga timbul ketakutan, kekhawatiran. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saudara. Tapi saudara bisa menggagalkan mereka bersarang di kepala saudara. Iblis bisa panah saudara, dia bisa taruh pikiran apapun dalam pikiranmu. Pikiran yang buruk, pikiran yang salah. Tapi saudara bisa untuk tidak menerima pikiran yang dia taruh. Saudara bisa untuk tidak menerima pikiran yang dia taruh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu sebabnya ayat yang ketiga. Ini penting sekali. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan. Nah, ini berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya. Iblis mau menghancurkan dasar-dasar yang saudara miliki. Nah, kalau dasar yang saudara miliki dihancurkan, apa yang saudara bisa perbuat? Jadi dasar di sini sangat penting sekali. Dasar yang saudara miliki. Apa maksudnya? Nah, saudara bisa melakukan perbuatan yang benar, tapi dengan alasan yang salah. Saya ulangi. Saudara bisa melakukan perbuatan yang benar, tapi alasannya salah. Saudara bisa berkata begini, Pak, saya mau datang ke gereja lebih sering lagi, Pak, supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Apakah alasannya benar? Apakah alasannya benar? No. Saudara dan saya sudah dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah dekat bukan karena apa yang kamu lakukan. Alkitab mengatakan, dulu kamu jauh, sekarang kamu sudah dekat oleh darah Yesus. Amin. Jadi kamu dekat dengan Tuhan bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu dekat dengan Tuhan hari ini karena apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Amin. Dan kenyataannya, kebenarannya adalah sekarang saudara dan saya adalah anak-anaknya. Amin. Ada lagi yang berkata, Pak, saya mau datang ke gereja lebih sering lagi, Pak, supaya Tuhan semakin sayang sama saya. Apakah alasannya benar? Supaya Tuhan semakin sayang? Alkitab mengatakan, jauh ketika kamu masih berdosa, Tuhan sudah sayang sama kamu. Terlebih lagi sekarang kamu yang didamaikan oleh darahnya. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan sayang sama saudara sama seperti Dia sayang sama Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, dasar yang saudara miliki bisa dilihat dari alasan saudara melakukan sesuatu atau memperkatakan sesuatu. Dasar yang saudara miliki ini sangat penting sekali. Kalau dasarnya dihancurkan, apa yang bisa kamu lakukan? Dan ini yang iblis melakukan, dia ingin menghancurkan dasarmu. Kalau dasarnya dihancurkan, apa yang kamu bisa lakukan? Gak ada. Kamu akan tergoncang. Itu sebabnya dasarnya sangat penting. Kita akan lihat dasarnya. Perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh
dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu harus dilempar dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab kamu tidak datang ke gunung yang dapat disentuh. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh di sini, gunung yang mana? Gunung apa? Ada yang tahu? Gunung apa? Oke, saya baca terus, nanti saudara akan tahu ada clue-nya. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa. Jadi gunung apa di sini? Gunung Sinai. Betul? Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat yang 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Gunung yang dapat disentuh di sini yang dimaksud gunung yang mana? Gunung Sinai. Kamu tidak datang ke Gunung Sinai. Gunung Sinai berbicara tentang hukum Taurat. Jadi waktu Musa dan bangsa Israel datang ke gunung ini, saudara mau tahu bagaimana keadaan gunung ini? Alkitab mengatakan, waktu Musa dan bangsa Israel datang kepada Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat, Alkitab menceritakan, menggambarkan seluruh gunung ini ditutupi oleh asap, oleh awan. Ditutupi oleh asap, oleh awan. Betul? Kenapa? Karena Tuhan turun dalam api yang menyala-nyala. Tuhan turun dalam api yang menyala-nyala sehingga situasinya diliputi oleh kekelaman, kegelapan, angin badai. Amin. Ini seluruh gunung bergemuruh, bergetar. Ini sisi pemandangan yang paling mengerikan ketika Allah turun di Gunung Sinai memberikan 10 hukum Taurat. Jadi Gunung Sinai berbicara tentang apa? Hidup di bawah perhambaan. Kenapa? Karena di Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 hukum. 10 perintah. Jangan. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah, mereka hidup di bawah perintah. Oh, jangan. Artinya apa? Mereka hidup di bawah perhambaan. Nah, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, kembali ke gunung ini. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara kembali kepada hukum Taurat. Pertanyaan saya, apa yang saudara temukan dalam hidupmu? Yang pertama, tadi dikatakan apa? Api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala sini berbicara tentang murka Allah. Kenapa? Karena saudara hidup di bawah perhambaan. Saudara hidup di bawah tuntutan. Hidup di bawah perintah. Jangan. Ketika saudara gagal melaksanakan perintahnya, maka saudara memiliki kesadaran orang yang memberikan perintah marah sama saya. Karena saya gagal. Jadi saudara hanya menemukan murka Allah. Dan yang kedua, ketika sesuatu yang buruk terjadi sama saudara, saudara berpikir ini penghukuman. Itu sebabnya yang saudara temukan, saudara hanya menemukan kekelaman, kegelapan. Hidupmu tergoncang. Yang ketiga, apa yang saudara temukan di sana? Penghukuman. Karena tadi dikatakan apa? Binatang pun yang menyentuh harus dilempari dengan batu. Dan ingat baik-baik, kalau saudara hidup di bawah penghukuman, Alkitab mengatakan condemnation kills. Akan membunuh saudara. Apa yang lagi yang keempat yang terjadi? Bahkan yang terbaik dari mereka sekalipun, ketika mereka ada di gunung itu, yang terbaik tadi siapa? Musa yang terbaik, sekalipun mereka yang terbaik. Apa yang terjadi sama Musa? Musa takut dan gemetar. Yang terbaik saja takut dan gemetar, apalagi saudara, apalagi saya.
Tapi saya punya kabar baik, Alkitab mengatakan, kamu, saudara, saya tidak datang kepada gunung ini. Amin. Tetapi saudara dan saya datang ke gunung mana? Ke gunung mana? Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ayat 22, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu sudah datang ke bukit apa? Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Saudara dan saya tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Gunung yang dapat disentuh, gunung apa? Gunung Sinai. Kalau saudara datang ke Gunung Sinai, sekali lagi saya ulangi, kalau kamu datang ke Gunung Sinai, apa yang kamu temui? Apa yang kamu temui? Api yang menyala-nyala. Murka Allah. Apalagi yang saudara ketemukan di Gunung Sinai ketika hidupmu kembali kepada Gunung Sinai, kepada hukum Taurat. Kekelaman, kegelapan, hidupmu terguncang. Angin badai, apalagi kamu hidup di bawah penghukuman dan penghukuman mematikan. Condemnation kills. Apalagi yang terjadi? Kamu akan takut, kamu akan gemetar. Tetapi Alkitab mengatakan, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Tetapi hari ini kamu sudah ada di Bukit Sion. Kamu tidak datang kepada gunung ini, artinya apa? Kamu tidak lagi hidup di bawah perhambaan, tetapi sekarang kamu sudah datang ke Bukit Sion. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi di Bukit Sion? Yesus disalib di atas Gunung Golgota, letaknya di Bukit Sion. Apa yang terjadi di sana? Dia bebaskan saudara dari semua tuntutan hukum Taurat. Amin. Sehingga hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah perhambaan. Karena kamu sudah dibebaskan. Gunung Sion berbicara tentang hidup sebagai orang merdeka. Yang percaya boleh bilang amin. Waktu kamu datang ke Bukit Sion, apa yang kamu temukan di sana? Tadi yang pertama dikatakan apa? Beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Saya mau kasih tahu, saudara memang tidak bisa melihat, tapi di sekelilingmu ada beribu-ribu malaikat. Yang percaya boleh bilang amin. Apalagi yang saudara temukan di sana? Kebenarannya. Yang kedua, saudara akan menemukan jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ketika kamu ada di Bukit Sion, hidup di bawah kasih karunia, Alkitab mengatakan, siapa jemaat anak sulung? Lihat kiri kanan saudara. Bilang sama kiri kananmu, namamu terdaftar di surga. Amin. Namamu terdaftar di surga. Apalagi yang saudara temukan di sana? Saudara akan menemukan Allah. Betul? Allah yang menghakimi semua orang dan roh orang benar yang sudah menjadi sempurna. Siapa lagi yang saudara ketemukan di sana? Yesus, pengantara perjanjian baru. Saudara bisa bertemu Yesus di Bukit Sion. Tidak ada Yesus di Gunung Sinai. Saudara mau pilih yang mana? Ini compare and contrast. Saudara bisa pilih mau yang mana. Yesus ada di Bukit Sion. Tidak ada di Gunung Sinai. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kamu tidak datang ke gunung ini. Tapi kamu sudah ada di Bukit Sion. Yang terakhir, kamu datang kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Dalam bahasa aslinya, darah pemercikan yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Siapakah Habil? Saudaranya Kain. Betul, Kain dan Habil. Anaknya Adam dan Hawa. Alkitab menceritakan Kain membunuh Habil. Betul? Kemudian apa yang terjadi? Darah Habil berteriak kepada Tuhan dari tanah. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habil? Kemudian Kain berkata, memangnya aku penjaga adikku? Kemudian Tuhan berkata kepada Kain, Kain, apa yang kamu lakukan? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah bisa berteriak. Hanya Tuhan yang bisa mendengar. Pertanyaan saya, kira-kira apa teriakan darah Habil? Waktu dia dibunuh, apa teriakan darah orang yang dibunuh? Apa teriakan darah orang yang diperlakukan secara tidak adil? Apa teriakannya? Tegakkan keadilan. Betul? Balaskan. Hakimi orang yang membunuh saya.
Hukum orang yang membunuh saya. Kutuk orang yang membunuh saya. Balas, hakimi, hukum, kutuk. Itu teriakan darah Habil. Tapi Alkitab mengatakan, ketika kamu datang ke Bukit Sion, kamu akan menemukan darah pemercikan. Siapakah darah pemercikan di sini? Darah Yesus. Ingat baik-baik, mereka menangkap Yesus. Betul? Ketika mereka menangkap Yesus, mereka menyiksa Yesus, mereka mencambuk Yesus. Waktu Yesus dicambuk, darahnya terpercik. Mereka memakaikan Yesus mahkota duri. Bukan hanya dipakaikan mahkota duri. Waktu mahkota duri ditekan pertama kali, menembus kepalanya, darahnya terpercik. Enggak sampai di situ. Kemudian Alkitab mengatakan serdadu-serdadu mengambil bulu, kemudian memukul kepala Yesus. Puang, supaya durinya semakin masuk. Waktu durinya semakin masuk, darahnya terpercik. Enggak sampai di sini, Yesus ditikam lambungnya. Waktu tombaknya ditarik, darah terpercik kemana-mana. Alkitab mengatakan darah pemercikan, darah Yesus berbicara lebih baik daripada darah Habil. Kalau darah Habil berkata, tegakkan keadilan, hukum, hakimi, kutuk. Darah Yesus berkata apa? Kalau darah Habil berkata, hukum, kutuk, hakimi, balas. Kalau darah Yesus berkata apa? Forgiveness, mercy, kebenaran, kesembuhan, pengampunan. Amin. Darah Yesus berbicara lebih baik daripada darah Habil. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara mau pilih yang mana? Alkitab berkata, kamu tidak datang kepada gunung ini, tapi kamu sudah ada di sini. Jangan bandel. Nggak ada pilihan buat saudara. Alkitab berkata, kamu tidak datang ke gunung ini. Artinya apa? Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kamu sudah ada di mana? Di Bukit Sion. Kamu mendengar, di sini kamu akan punya beribu-ribu malaikat. Kamu memang tidak bisa melihat, tapi kamu punya beribu-ribu malaikat. Dan ingat baik-baik, namamu sudah terdaftar di surga. Amin. Dan kamu senantiasa bertemu dengan Allah. Dan ada Yesus yang senantiasa membela kamu, pengantara, advokat. Amin, pembela, lawyer. Dan senantiasa kamu di sini mendengar darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Jangan pindah gunung. Bilang sama kiri kananmu, jangan pindah gunung. Oke, jangan pindah gunung. Pastikan jangan pindah gunung. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jagalah. Kembali saudara menemukan kata jagalah. Kalau Alkitab berkata jagalah, ini serius. Saudara jangan main-main. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin memproteksi saudara. Jagalah. Jaga. Perhatikan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ingat baik-baik, saudara tidak di Gunung Sinai. Tapi sekarang saudara ada di bukit apa? Di Bukit Sion. Saudara punya malaikat, namamu terdaftar di surga. Saudara punya pengantara, pembela kepada Bapa. Dan kamu senantiasa mendengar suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Amin. Ayat selanjutnya mengatakan begini. Jagalah, karena kamu sudah ada di sini, di Bukit Sion. Ayat berikutnya mengatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Apa yang dimaksud dengan Dia yang berfirman di sini? Apa maksudnya? Apa maksudnya jangan menolak Dia yang berfirman? Ingat baik-baik. Saudara ada di Bukit Sion. Di Bukit Sion, saudara punya beribu-ribu malaikat. Betul? Di Bukit Sion, namamu terdaftar di surga. Di Bukit Sion, kamu punya pengantara, punya pembela pada Bapa. Siapakah Dia? Yesus. Dan di bukit ini, kamu mendengar suara darah Yesus. Siapakah Yesus?
Tuhan. Saudara mendengar firman Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jadi jangan menolak dia yang berfirman. Dia yang berfirman di sini konteksnya apa? Darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jangan menolak suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Amin. Kalau Allah berkata, kamu orang benar. Jangan menolak. Jangan berkata, enggak lah Pak, saya orang berdosa, Bapak nggak tahu aja saya siapa Pak. Jangan menolak. Jangan menolak suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Amin. Nah, saya mau nakut-nakutin saudara sedikit. Biasanya orang Kristen itu lebih senang dengar khotbah-khotbah yang serem. Kalau kamu berbuat dosa, Tuhan akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga, yang keempat. Dan kebanyakan orang berkata, wah ini khotbah yang luar biasa Pak, ini khotbah yang luar biasa. Khotbah yang keras. Tapi kalau saudara mendengar tentang khotbah tentang kasih karunia, Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan Tuhan tidak lagi pernah mengingat-ingat dosamu. Maka saudara berkata, kurang serem Pak. Jangan pernah menolak kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena konsekuensinya akan lebih berat lagi. Amin. Kalau Allah berkata sesuatu tentang apa yang sudah anaknya lakukan di atas kayu salib, saya mau kasih tahu, percayalah. Jangan menolak. Jangan menolak. Bilang sama kiri kananmu, kamu orang benar. Kalau sebelahnya cemen diam nggak bilang amin, bilang sama dia, kamu jangan menolak. Jangan menolak. Kenapa? Karena konsekuensinya akan lebih berat lagi. Saya mau nakut-nakutin saudara sedikit. Ini demi kebaikan saudara. Tuhan berkata jagalah. Kenapa? Karena Tuhan ingin memproteksi saudara. Kenapa dia mengatakan jagalah? Ingat, karena Tuhan akan bikin goncangan. Tuhan akan bikin goncangan. Tuhan berkata di awal, jagalah, jangan menolak dia yang berfirman. Itu suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat, karena selanjutnya Tuhan akan bikin goncangan. Tuhan mengatakan supaya kamu jagalah, jangan menolak, supaya waktu Tuhan bikin goncangan, sekalipun goncangan terjadi, saudara tidak tergoncangkan. Itu tujuannya, nanti kita akan lihat. Oke, jagalah, tapi kalau saudara menolak, ini konsekuensinya lebih berat. Karena ayat yang tadi mengatakan, ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Betul? Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Konteksnya apa? Ingat baik-baik, jangan keluar konteks. Karena pasal ini konteksnya selalu berbicara compare and contrast. Gunung Sinai, Bukit Sion. Jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Pertanyaan saya, di mana Allah menyampaikan firman-Nya waktu di bumi? Gunung Sinai. Betul? Gunung Sinai. Perhatikan baik-baik. Jadi konteksnya adalah Gunung Sinai, Gunung Sion. Jangan lari kemana-mana. Jikalau mereka menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Kapan Allah menyampaikan firman-Nya di bumi? Di Gunung Sinai. Apa yang Allah sampaikan di Gunung Sinai? Hukum Taurat. Kalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi, di Gunung Sinai, yaitu tentang hukum Taurat. Kalau mereka menolak, mereka saja tidak luput. Apalagi kita. Yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah dari mana? Dari surga. Kamu ada di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Apa yang Allah sampaikan di sini konteksnya apa? Suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Suara kasih karunia. Betul?
Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Hukum Taurat diberikan Allah dari bumi. Tapi kasih karunia diberitakan Allah dari surga. Wow. Pelayanan hukum Taurat mulia. Tapi betapa lebih mulianya lagi pelayanan kasih karunia. Saudara mau pilih yang mana? Dan saya rasa gak ada pilihan buat saudara. Karena Alkitab mengatakan, kamu tidak datang ke gunung ini. Jangan bandel Pak. Alkitab mengatakan, kamu tidak datang ke gunung ini. Tapi kamu ada di gunung Sion. Di bukit Sion. Kamu ada di bukit Sion. Amin. Jadi ingat baik-baik, enggak ada pilihan buat saudara. Percayalah kasih karunia Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Jadi kalau darah Yesus berkata, waktu dia curahkan darahnya dan Allah berkata, oleh darah Yesus semua dosamu sudah diampuni. Percayalah. Jadi percayalah dengan segenap hatimu. Waktu darahnya tercurah, kamu bukan lagi orang berdosa, tapi kamu orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Yesus Kristus. Percayalah. Amin. Jadi percayalah dengan segenap hatimu, kamu sudah diselamatkan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya. Percayalah. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Yesus sudah menanggung semua penghukuman akibat dosamu. Sehingga hari ini Alkitab mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Percayalah. Amin. Percayalah, dia sudah menanggung semua murka Tuhan di tubuhnya. Sehingga hari ini kekudusannya sudah dipuaskan. Sehingga hari ini Tuhan tidak murka lagi sama kamu. Tuhan gak marah lagi sama kamu. Dia sudah bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Percayalah. Jangan menolak dia yang berfirman. Di gunung Sion. Percayalah. Amin. Kalau saudara nggak percaya hal-hal yang baik ini, kamu orang yang benar, kamu sudah diselamatkan, Tuhan nggak marah lagi sama kamu, Tuhan mengasihimu, kamu orang yang paling dikasih. Kalau saudara nggak percaya hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk akan terjadi sama saudara. Kenapa demikian? Bukannya Tuhan hukum saudara? Enggak. Ingat, karena Tuhan akan bikin goncangan. Dan ketika Tuhan bikin goncangan, Tuhan mau saudara dan saya tidak tergoncang. Itu sebabnya Tuhan berkata, jagalah. Nanti kita akan lihat tujuannya apa. Sebelumnya Tuhan berkata, jagalah. Jadi seolah-olah Tuhan berpesan sama saudara, jagalah. Jangan menolak dia yang berfirman. Jangan menolak suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jangan menolak suara kasih karunia. Karena konsekuensinya akan lebih berat. Bukannya Tuhan menghukum. Tidak. Tidak lagi ada penghukuman. Kenapa Tuhan berpesan jagalah? Karena Tuhan akan bikin goncangan. Dan tujuannya baik. Dan ketika Tuhan bikin goncangan, Tuhan mau saudara dan saya tidak tergoncang. Ketika Tuhan bikin goncangan, Tuhan mau kamu berdiri tetap. Tidak tergoncangkan. Dunia boleh tergoncang, tapi kamu tidak tergoncang. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, dia berpesan, simple, jagalah. Supaya kamu jangan menolak kasih karunia Allah. Jaga. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu orang benar. Nah ini dasar. Ini dasar yang harus saudara miliki. Tadi Daud berkata, kalau dasar orang benar dihancurkan, apa yang kamu bisa perbuat? Dasarnya sudah hancur. Kamu akan tergoncang. Kalau dasar kamu hancur, kamu akan tergoncang. Tapi kalau kamu berdiri di atas dasar kasih karunia, saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan berkata, kamu orang benar, percayalah. Amin. Kalau Tuhan berkata, kamu bukan lagi orang berdosa, kamu orang benar, percayalah. Amin. Kalau Tuhan berkata, tidak lagi ada penghukuman, percayalah. Kalau Tuhan berkata, aku gak murka lagi sama kamu, aku tidak pernah menghardik kamu, percayalah. Amin. Kalau saudara percaya suara darah Yesus yang berbicara lebih baik
daripada darah Habil. Kalau saudara percaya suara kasih karunia Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara akan terproteksi sempurna. Ketika iblis memanah saudara dari jauh, kamu lihat apa yang kamu perbuat hari ini. Kamu bukan orang benar, kamu orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan marah sama kamu. Itu sebabnya kamu sakit. Kenapa? Karena Tuhan marah sama kamu. Tapi kalau saudara percaya suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil, iblis boleh panah saudara, dia berkata kamu dosa, kamu begini, lihat perbuatan kamu. Tapi kalau saudara berkata, no. Saya bukan orang yang dibenarkan perbuatan, tapi saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Iblis boleh panah saudara, tapi waktu iblis panah saudara, panahnya akan mantul. Tung, dush, tung, dush. Amin. Ketika saudara sakit, iblis akan memanah saudara. Push. Dia akan menaruh pikiran yang salah dalam pikiranmu. Kamu tahu kenapa kamu sakit? Karena Tuhan marah sama kamu. Tuhan hukum kamu. Tapi kalau saudara percaya suara darah Yesus yang berkata begini. Oke? Iblis, Tuhan sudah bersumpah sama saya. Dia tidak murka lagi sama saya. Dia tidak menghardik saya lagi. Karena semua dosa saya, semua penghukuman sudah dilampiaskan di tubuh anaknya. Dan dia sudah bersumpah sama saya. Dia tidak murka lagi sama saya. Dia tidak menghardik saya lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setianya tidak pernah beranjak daripadaku. Amin. Waktu iblis panah saudara, panahnya begini. Amin. Saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Intinya adalah jangan menolak suara kasih karunia. Amin. Ayat berikutnya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Kapan suaranya menggoncangkan bumi? Kapan? Di mana suaranya menggoncangkan bumi? Di Gunung Sinai. Waktu itu. Kapan? Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Jangan keluar dari konteks. Tetap pada konteksnya. Gunung Sinai, Bukit Sion. Betul? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Di mana? Di Gunung Sinai. Kapan Allah menggoncangkan bumi? Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat. Bumi tergoncang. Oke, kemudian Tuhan berkata lagi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Sekarang saudara ada di mana? Di Bukit Sion. Pertanyaan saya, dengan apa Tuhan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit? Dengan apa? Lihat konteksnya. Di Gunung Sinai, Tuhan menggoncangkan dengan hukum Taurat. Di Bukit Sion, Tuhan berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Dengan apa? Dengan suara kasih karunia. Suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Konteksnya selalu lihat. Jadi ingat baik-baik. Kalau saudara mengulang suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Kalau saudara mengulang suara kasih karunia. Saya mau kasih tahu. Iblis dimanapun dia berada akan terguncang. Langit akan terguncang. Amin. Saya bersyukur Grace Army sudah selesai mengadakan camp tahun ini. 2 kali kita adakan camp untuk teens, untuk youth, young adult, untuk orang-orang yang dewasa muda. Dan setelah kita mengadakan selesai camp, kita kumpul sama-sama dan saling review. Sekarang kita tahu bahwa banyak di antara mereka yang ikut sebelumnya, mereka anak-anak muda yang sudah gak pernah datang ke gereja lagi. Dan bahkan ada yang membunuh diri. Ada yang membunuh diri. Kenapa? Karena selama ini mereka dibully di sekolah, mereka disingkirkan, mereka diejek. Seperti tadi yang dikatakan bahwa ketika saudara menghadapi masalah, tantangan, saudara nggak merasa diterima di lingkungan sosial, saudara, iblis akan panas saudara. Dia akan taruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu. Dia akan taruh pikiran yang salah dalam pikiranmu. Hidup mereka tergoncang, depresi, sehingga mau bunuh diri. Mau bunuh diri.
Saudara bisa bilang, kasihan anak muda, mereka pengen bunuh diri. Tapi ketika mereka datang ke camp, mereka mendengar suara kasih karunia. Mereka mendengar suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Mereka dikasih tahu, siapa identitas mereka sebenarnya? Kamu anak yang paling dikasihi Tuhan. Kamu orang benar. Dan saudara mau tahu apa hasilnya? Saudara mau tahu apa hasilnya? Dan saya percaya ketika suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil diberitakan, maka iblis akan tergoncang. Dimanapun, dalam kehidupan anakmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam bisnismu, dia akan tergoncang. Amin. Yang luar biasa, anak yang tadinya mau bunuh diri. Kemarin, waktu baptisan, dia memberikan hidupnya, dibaptis untuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Amin. Iblis akan tergoncang dan saya percaya bukan hanya langit tergoncang, tapi waktu suara kasih karunia diberitakan, bumi tergoncang, gereja tergoncang. Waktu Injil kasih karunia diberitakan, gereja tergoncang. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul, waktu Paulus memberitakan Injil kasih karunia, apa yang terjadi? Dalam jemaat terbelah menjadi dua. Yang separuh tetap ikut orang-orang Yahudi yang hidupnya masih ada di Gunung Sinai. Yang separuh lagi ikut Rasul, ikut Paulus yang hidupnya ada di mana? Di Bukit Sion. Dan ketika Injil kasih, bahkan hari ini pun ketika Injil kasih karunia diberitakan, kalau di tengah-tengah jemaat masih ada orang-orang yang hidupnya di Gunung Sinai, merasa dirinya benar, maka akan terjadi pertentangan. Gereja akan terguncang. Amin. Tapi goncangan yang Tuhan buat adalah goncangan yang baik. Kenapa? Ayat berikutnya mengatakan begini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara bisa lihat, tadi dikatakan ayat sebelumnya, satu kali lagi aku akan bikin goncangan. Bukan hanya di bumi, tapi di mana? Di langit. Untuk apa tujuannya? Ungkapan satu kali lagi, goncangan yang Tuhan buat. Siapa yang bikin goncangan? Tuhan. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. Jadi sudah bisa lihat, goncangan yang Tuhan buat tujuannya adalah goncangan yang baik. Supaya apa yang dapat digoncangkan. Gunung Sinai berbicara tentang usaha perbuatan manusia. Supaya segala sesuatu yang selama ini orang bangun berdasarkan usahanya, perbuatannya, semuanya waktu terjadi goncangan semuanya rontok. Supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Apa itu? Kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ayat-ayat sebelumnya mengatakan jangan sampai menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Bangun keluargamu di atas dasar kasih karunia Tuhan. Bangun bisnismu di atas dasar kasih karunia Tuhan. Didik anakmu di atas dasar kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan menolak suara Dia yang berfirman, suara kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan akan bikin goncangan. Amin. Saudara nggak usah takut. Karena kita mengatakan, kamu tidak datang ke gunung ini. Kamu sudah ada di Gunung Sion. Dan ketika kamu ada di Gunung Sion, Tuhan berpesan sama kamu. Jangan menolak suara kasih karunia. Itu aja pesannya. Jangan menolak suara kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan akan mengadakan goncangan. Satu kali lagi. Dia akan mengadakan goncangan. Dengan apa? Dengan suara kasih karunia Tuhan. Supaya selama ini apapun yang kamu bangun dengan usahamu, dengan kekuatanmu, semuanya rontok. Amin. Dan Tuhan mau kamu bangun segala sesuatunya, hidupmu, bisnismu, keluargamu, apapun di atas dasar kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau bisnismu tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Tuhan mau keluargamu tinggal tetap selama-lamanya.
Tuhan mau usahamu, pekerjaanmu, karirmu tinggal tetap selama-lamanya. Supaya sekalipun dunia tergoncang, resesi, apapun. Kalau kamu bangun bisnismu di atas dasar kasih karunia, dunia boleh tergoncang. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi, nah di sini ada kata jadi. Ini akhir dari perikop. Jadi di sini menunjukkan kesimpulan seluruh perikop ini. Betul? Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kapan dikatakan saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kapan? Ingat yang pertama, kamu tidak datang ke gunung ini. Betul? Tetapi kamu ada di Bukit Sion. Dan ketika kamu di Bukit Sion, kamu mendengar suara darah pemercikan yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Artinya apa? Saudara mendengar suara kasih karunia. Kemudian Paulus berpesan, jagalah supaya kamu jangan menolak suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jangan menolak suara kasih karunia. Percayalah. Ketika saudara percaya suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil, ketika saudara percaya suara kasih karunia, itulah saatnya saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iblis boleh panas saudara dengan pikiran buruk apapun, tapi kamu tidak pernah tergoncangkan. Amin. Jadi dengan kata lain, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kapan? Ketika saudara percaya suara kasih karunia. Ketika saudara percaya suara kasih karunia, ketika saudara percaya sesuatu yang benar, ketika saudara percaya sesuatu yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, saudara berdiri di atas dasar yang tidak tergoncangkan. Jadi dengan kata lain, kasih karunia merupakan stabilitas, jaminan stabilitas. Ketika terjadi goncangan, saudara dan saya tidak akan pernah tergoncangkan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Jadi ingat baik-baik, Alkitab berkata yang pertama, Alkitab berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jaga. Ingat baik-baik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kamu miliki hari ini, semua berkat yang datang kepadamu, itu bukan karena kekuatanmu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jaga. Ingat, kemenangan perlombaan bukan lagi untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan lagi untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Tapi kemenangan, keunggulan, roti, kekayaan, karunia untuk orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Puji Tuhan saudara cepat. Puji Tuhan kalau hari ini saudara kuat. Puji Tuhan kalau kamu pandai, cerdas, punya talenta. Tapi ingat baik-baik, jangan hanya andalkan kekuatanmu. Jangan hanya andalkan kecepatanmu. Jangan hanya andalkan kepintaranmu, kecerdikanmu, kepandaianmu. Jangan. Karena kemenangan bukan untuk mereka. Tapi kemenangan, keunggulan, perjuangan untuk orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Jadi apapun yang kamu mau lakukan dalam hidupmu. Yang pertama, prioritasmu adalah minta kasih karunia Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Karena kemenangan hari-hari ini untuk orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Itu sebabnya jangan pernah menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Kalau kamu hanya mengandalkan kecepatanmu, kekuatanmu, tapi ketika kamu melihat orang lain yang kurang cepat, kurang kuat dari saudara, ternyata dia yang menang, timbul akar yang pahit. Betul? Apa yang terjadi? Rusuh, cemar, mulai diomongin orangnya. Rusuh, itu Alkitab jaga, jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Kalau hari kamu bisa menang, kamu bisa unggul,
Itu bukan karena kehebatanmu, tapi itu karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, Alkitab berkata, jagalah. Ingat, kamu tidak datang ke gunung ini. Kamu tidak datang ke gunung Sinai. Kamu hari ini tidak datang di gunung Sinai. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kamu sekarang sudah ada di bukit Sion. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan di gunung ini, saudara senantiasa mendengar suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Apa suara darah Yesus? Forgiveness, mercy, pengampunan, kebenaran, kesembuhan. Suaranya adalah suara kasih karunia. Dan Tuhan berkata, jangan menolak suara kasih karunia. Jagalah yang kedua. Jangan menolak dia yang berfirman. Apa yang dimaksud? Jangan menolak suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jangan menolak suara kasih karunia Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan berkata, kamu orang benar, percayalah. Gak ada yang bilang amin. Hei, percayalah. Amin. Kalau Tuhan berkata, tidak lagi ada penghukuman, percayalah. Kalau Tuhan berkata, Tuhan gak murka lagi sama kamu, percayalah. Amin. Kenapa? Karena di akhir zaman ini, Tuhan akan sekali lagi menggoncangkan bukan hanya langit, tapi bumi. Akan terjadi goncangan. Tapi sebelumnya Tuhan sudah kasih saudara peringatan. Dia sudah berpesan, jaga. Supaya kamu percaya kepada suara kasih karunia. Amin. Supaya waktu terjadi goncangan, orang dunia boleh tergoncang. Tapi kamu tidak akan pernah tergoncang. Amin. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kapan dikatakan kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ketika kamu ada di gunung Sion dan kamu percaya suara kasih karunia. Maka kamu dikatakan kamu menerima kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Dunia boleh tergoncang, ekonomi boleh tergoncang. Tapi saudara dan saya yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan menolak suara kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan pernah menolak suara kasih karunia Tuhan. Percayalah, percayalah. Dunia boleh tergoncang, kamu tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu saudara ini? Amin. Saudara ada di gunung yang mana? Saudara di gunung Sion. The house of grace. Puji Tuhan, kamu tidak ada di gunung yang salah. Kamu ada di gunung yang benar. Dan saya percaya saudara punya beribu-ribu malaikat hari ini. Kamu memang tidak bisa melihat, tapi kamu punya beribu-ribu malaikat. Dan kabar baiknya, namamu terdaftar di surga, Pak. Amin, namamu terdaftar di surga. Alkitab tidak mengatakan kalau kamu di gunung Sinai, namamu terdaftar di surga, tidak. Kamu akan ketakutan, kamu akan gemetar. Kalau Tuhan datang nanti saya masuk surga ya. Itu yang terjadi. Karena kamu dihakimi berdasarkan performance kamu di gunung ini. Tapi ketika kamu ada di gunung Sion, Tuhan berkata, kamu datang kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Amin. Kamu menemukan siapa lagi? Kamu menemukan Yesus di sana. Yesus tidak ada di gunung Sinai. Yesus ada di bukit Sion. Amin. Dan kamu senantiasa mendengar suara darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Jangan menolak. Jangan menolak. Percayalah. Bilang sama kiri kananmu, percayalah. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar.